bantu tekan subscribe ya guys. Jumpa lagi di channel ini guys. Mungkin kalian heran ya kenapa setiap ada service-servicean itu dibuatin konten. Jadi sebenarnya saya itu sekaligus juga untuk mendokumentasikan konten ini untuk saya sendiri juga guys. Jika suatu saat misalkan diperlukan, saya bisa buka konten saya sendiri untuk saya lihat, dan mungkin kalau misalkan saya lupa, saya jadi ingat tuh ketika saya dulu pernah melakukan ini gitu ya. Nah, jadi kali ini saya coba untuk membuat tutorial cara pengkabelan di power supply 12 volt 15 ampere. Sebenarnya power supply ini biasa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan elektronik ya. Seperti unit amplifier, unit CCTV, dan bisa juga dipakai untuk neon box, lampu strip, dan berbagai macam alat elektronik yang kebutuhannya itu 12 volt DC. Di sini tertulis 110 atau 240 volt. Artinya, untuk listrik input, alat ini sudah bisa bekerja dimulai dari tegangan listrik AC 110 volt sampai dengan 240 volt. Nah, untuk outputnya, dia menggunakan tegangan DC atau tegangan searah dengan tegangan rendah yaitu 12 volt. Untuk arus listriknya, atau bisa disebut dengan ampere, saya sengaja membeli yang 15 ampere karena menyesuaikan beban alat elektronik yang akan dibebankan ke power supply ini. Jadi, semakin bebannya berat, maka ampere power supply-nya juga harus lebih besar. Jika ampernya kecil, lalu alat elektroniknya bebannya berat, maka yang terjadi adalah power supply-nya akan cepat panas, lalu lama-lama akan meleduk. Oleh karena itu, pentingnya kita menghitung sebelum kita membeli produk power supply tersebut, agar tidak terjadi kesalahan ketika kita sudah menggunakannya. Oke, langsung aja kita pemasangan kabelnya. Sebelum dilanjutkan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara donasi melalui saweria.co. Untuk link bisa dilihat di kolom deskripsi. Yang kalian harus tahu bahwa cara pemasangan itu begini guys. Untuk di sini kan, jadi untuk yang di atas ini adalah kode L, N. Artinya dia untuk AC guys, kabel AC. Jadi cara kode ini adalah untuk yang ada di sini guys. 1, 2. Nah ini ya, dua kabel ini bebas guys, bolak-balik. Karena apa? Bolak-balik untuk dialirkan langsung ke AC guys. Jadi kita colok langsung ke AC yang ini ya. Terus untuk keluarannya itu yang ini nih. Nah, minus volt, ini plus volt. Jadi pemasangannya itu minusnya dan plusnya itu dia terpisah, guys. Nggak kanan kiri ya. Jadi kalian bisa ngambil ini untuk minusnya, terus ngambil plusnya di sini. Terus untuk kabel selanjutnya yang lain juga bisa ngambil dari sini, terus yang plusnya di sini. Jadi sebenarnya tujuannya adalah ngebagi supaya bebannya itu nggak fokus ke sini aja gitu. Kalau misalkan kalian cuma pakai bebannya kecil ya satu aja pakai. Tapi kalau misalkan dia bebannya 2 atau kabelnya 2 atau lampunya lebih besar gitu ya, kalian bisa menggunakan colok sini minus plusnya, terus satu lagi kabel dari sini ke sini ngambil. Nah, voltase ini sama ya guys. Yang keluarannya adalah 12 volt juga. Jadi kalian pasang di sini dan satu di sini dan sini. Min plus ya, ini boleh kebalik kalau untuk DC-nya ya. Kalau untuk AC-nya boleh bolak-balik di sini. Boleh bolak-balik. Tapi kalau untuk DC kalian harus mengikuti yang ada di sini. Jadi ngambil minusnya di sini, ngambil plusnya di sini. Jadi nggak boleh salah. Kenapa? Kalau salah ya ini lama-lama bisa meleduk. Panas dia kan kalau dipakainya kebalik. Satu hal lagi, sebenarnya kenapa saya membeli power supply yang seperti ini guys, karena ternyata saya sudah buktikan saya pernah menggunakan power supply ini untuk menghidupkan perangkat CCTV yang menggunakan 6 kamera. Jadi semua kamera dan semua perangkat CCTV-nya dibebankan ke power supply ini. Ternyata sampai 2 tahun pun ini masih awet guys. Jadi kembali lagi ke perhitungan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalian lebih baik membeli ampere yang besar supaya power supply kalian itu awet. Demikian guys, semoga bermanfaat.